lihat gula memang harusnya Indonesia jangan jadi importer dari dulu. Kita justru adalah salah satu yang terbesar ya, nomor 2 ya. Kuba nomor 1, kita nomor 2 ya. Tapi akan sekarang dikembalikan, semoga bisa jaya kembali. Tapi saya lihat ini kalau di Indonesia ini banyak sekali yang kita miliki. Kita kan negara agraris, kita negara yang kaya dengan sumber alamnya, biodiversity-nya, varietas ya kan kita punya karet, punya cengkeh, belum lagi kopi, kelapa. Kita nggak bisa bicara tembakau lah karena nggak sehat. Ada misalnya buah-buahan juga seperti jambu mete dan macam-macam lah. Kenapa itu? Apa? Jangan sampai kita ketinggalan justru. Jadi begini, tadi mungkin saya jelaskan. Jadi kita fokus ke komoditi ya, di mana kita akan ke sawit dengan tebu, di mana targetnya sawit itu mungkin sampai 700.000 hektar, tebunya 250.000 hektar termasuk petani itu. Di mana tahun depan Mbak Desi, kita akan mau IPO kelapa sawit. Kenapa IPO? Tentu kita ingin mengembangkan bukan hanya di hulu saja jauh, kita itu mengembangkan ke hilirnya. Ini IPO di dalam negeri atau nanti bagi ini lagi hitung-hitungan karena kapitalisasinya cukup besar. Jadi beberapa kemarin Pak Wamen juga mengingatkan kalau perlu ke luar negeri karena kalau di dalam negeri mungkin tidak terserap pasar dan nanti akan terdampak masalah harganya. Jadi tahun depan ya IPO ya? Ini karena akhir tahun depan. Jadi kenapa tadi ya kita tidak mengambil segmen-segmen tadi. Jadi kita bicaranya tadi prospek komoditi. Karet itu sebenarnya kalau dari kepentingan nasional itu nggak ada ya, lebih besar ke sawit. Kenapa? Karet itu kan untuk industri ban dan sebagainya. Itu bisa dari minyak tanah, dari minyak bumi dari fosil oil bisa dibalik gitu. Kemudian dari sisi prospek komoditinya itu Malaysia itu 50 ton yang sudah konversi sawitnya karetnya ke sawit. Jadi kita sekarang akan terlambat. Jadi kami ada sekitar 120.000 hektar sawit karet, kita akan konversi kepada sawit. Karena dari kepentingan nasional pun lebih tinggi sawit daripada karet. Karena sawit bisa untuk industri hilir, untuk energi, untuk bahan bakar dan sebagainya. Yang kedua itu tentang kopi. Nah, kopi ini kan luar biasa demandnya. Jadi kopi kita, kalau dulu kopi itu yang paling luas di Jawa Timur itu ada 12.000 hektar. Nama kopi kan disebut Java. Iya, Java kopi itu kami. Itu dulu itu ada persoalan di sisi produktivitas, di sisi on farm. Kami sudah mulai tahun depan kita akan lakukan rehabilitasi. Jadi kopi direhabilitasi sehingga produktivitasnya. Kalau marketnya wah luar biasa, harganya luar biasa. Tadi kami ada isu di productivity, maka mulai tahun depan kita akan lakukan rehabilitasi, pergantian klon-klon yang baru dan kita sudah diminta oleh Pak Menteri nih untuk kopi ini jangan hidup sendiri. Jadi kami nanti akan mengkolaborasi kopinya kami dengan kopi rakyat. Harapannya dari sisi mutu rakyat meningkat, kita bisa membantu masyarakat ke luar negeri. Jadi terangkatlah dan kesejahteraan petani rakyat, kopi rakyat. Dan kopi-kopi yang ini, yang butik itu kan, kopi luwak dan lain sebagainya. Jadi kita udah diminta oleh Pak Menteri BUMN untuk itu, dan kita akan jalankan itu. Yang kemudian yang kedua Mbak Desi tentang teh. Nah teh itu ada isu mungkin termasuk komoditi yang terdampak, terdistorsi oleh perubahan zaman. Jadi tren di dunia. Saya masih minum teh loh Pak. Iya, tapi tren pertumbuhan konsumsi dengan pertumbuhan produksi itu lebih tinggi pertumbuhan produksi. Jadi harga teh itu stagnan antara 1 sampai $1,5 itu dari zaman 20-30 tahun yang lalu. Maka kami punya teh itu 30.000 hektar. Mungkin kami akan sisakan 20.000 hektar. Yang 10.000 hektar jadi sawit. Bukan. Kami akan robah bisnisnya. Mungkin teh kita kolaborasi dengan destinasi wisata, teh dengan macam-macam lah. Jadi harus ada nilai tambahnya. Ada nilai tambah supaya secara komoditi sustain, tapi juga tidak membebani secara cash flow dan tentang coklat, kakao itu harganya bagus, kebutuhannya tinggi, cuma ada isu di produksi. Jadi di Indonesia itu ada namanya penyakit kokomut, penyakit busuk buah itu. Sampai sekarang belum ada itu. Belum ada teknologi untuk menyelesaikannya, belum ada menghindari
nggak bisa dikembangkan Nggak varietas yang tahan belum lama ada. dan lain sebagainya. Sehingga seluruh Indonesia itu kakao itu terdampak di segi produksinya. Padahal kami betul PTP dulu punya sampai mungkin 32 hektar. Tapi karena itu udah sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang kami tinggal tersisa 200 hektar. Kami jaga itu sebagai heritage saja. Tapi sayang sekali karena Sayang. kenapa di luar negeri bisa misalnya di Ghana dan di tempat-tempat lain itu mereka berhasil untuk Iya, apa kita nggak mereka juga sama, penyakit kuku sudah sampai ke mereka. Cuma satu lagi barangkali Mbak Desi, produk dari kelapa sawit, dari PKO itu juga bisa menjadi substitut untuk kakao. Iya. Namanya butter coconut. Oh iya, coconut itu udah sama persis, malah nggak pahit. tapi bisa. Jadi mungkin hampir semua mungkin 80% coklat yang kita makan di pasaran itu dari kelapa sawit. Iya. Jadi ada isu tertentu. Kalau kelapa tadi kita nggak punya. Itu lebih ke lebih ke produksinya ya. Kalau misalnya ini dulu cengkeh ya, dan ternyata kan kita banyak masalah ya pada sejarah cengkeh ini. Ini sesuatu yang sudah sama sekali kita tinggalkan. Kebetulan kami nggak masuk ke sektor yang punya rakyat. Jadi dulu itu perkebunan mengambil sektor-sektor yang jangan sampai berbenturan, berkompetisi dengan rakyat. Kalau cerita kopi kan itu cerita peninggalan zaman Kudus. Belum lagi pala ya, spices kayak begini. Ini bukan di bawah PTPN. Tidak. Kami punya 5 komoditi: sawit, tebu, karet, teh, kopi, kakao. Ya, ke depan ini kan pertama